cerita horor dan sambil menunggu sahur mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren ya. Setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB ya kan. Nih jam 9 malam nih, kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil. Dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis nih gelap banget kan di situ, dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu, otomatis ya masih remang-remang gitu lah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Nggak dong, bisa-bisa jebret di kasur dong. Dia ke kamar mandi lah, gila kali. Dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam semua orang udah pada tidur ya kan, dia sendirian keluar dari asrama itu, kondisi lampunya itu remang-remang, dia harus ngelewatin lapangan terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi, karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget dari ujung nih, kayaknya dikit lagi tuh udah spirit gitu. Gak cerita akhirnya udah kelar buang hajatnya, habis itu mau cebok dong. Pas dilihat nih ngapa gayung kagak ada gitu kan. Nih dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, nih gimana nih, udah nggak ada tisu juga kan, udah berasa orang barat kita pakai tisu kan, nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya nih karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur terus, nih udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget, dan kayak berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening, dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Wah seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis, nyampe kamar temen-temennya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Tambah kaget lagi, si ceweknya lupa pakai celana. Kalau gue jadi dia juga panik sih, kayak gue udah lupa tuh celana bodo amat di celana, yang penting gue kabur dari situ. Temen yang kalau bawa motor itu kayak orang ngajak mati, tau nggak? Ngebut banget coy. Gue punya definisi nih orang kagak bisa gitu jalan 40 km per jam tuh gak bisa. Dia pengennya tuh di atas 60 terus gitu, udah ngebut abis itu suka banget nyalip gitu. Gue tuh dalam hati udah yang kayak astagfirullahaladzim. Tiap gue pulang bareng sama dia udah pasti tuh gue kagak bisa. Nih biasanya kan orang kalau dibonceng suka sambil megang HP atau sambil main HP lah ya di motor. Ini gue gak bisa tuh. Gue kalau sama dia udah siap-siap aja tuh, tangan gue di belakang, gue pegangan tuh, karena ini orang kayak orang stres bawa motor. Definisi gue tiap detik tuh pasti ada aja tuh yang gue geplak palanya lah, atau kayak astagfirullahaladzim, itu pasti ada. Karena ada aja tuh kejadian-kejadian motor oleng lah, nyalip langsung ada mobil di depannya dibelokkan, ada mobil tiba-tiba, ada motor tiba-tiba ngerem mendadak, udah semua kejadian ada. Terus kenapa lu masih nebeng sama dia Min, kalau udah tahu dia boynya ngebut? Mohon maaf nih say, gue kalau nggak nebeng sama dia gue naik Gojek atau Grab itu harganya 40.000, duit gue sayang banget nggak sih? Ya walaupun gratis tapi emang taruhannya nyawa sih, cuma ya nggak apa-apa, ada sisi positifnya dimana gue menjadi inget sama Tuhan. Tiap perjalanan orang-orang biasanya kalau di motor suka nyanyi bareng ya kan, kita bernyanyi di jalan gitu kan, seru kan. Kalau gue enggak, sholawatan, zikir gue dalam hati di motor. Tapi gak apa-apa, bagus, nambah pahala ya kan. Bismillah deh. Biasanya bocah-bocah kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa, pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari guru, dokter, polisi atau TNI kayak gitu-gitu lah ya. Lu tahu gue pasti tanya cita-cita gue apa pas masih kecil? Apa? Ya betul, nggak ada yang jawab, padahal nggak apa-apa, betul aja. Tukang ojek payung. Lo tahu cuma gara-gara apa? Gara-gara gue nggak dibolehin mandi hujan sama mak gue. Berawal dari situ tuh pemikiran gue ingin menjadi tukang ojek payung. Gue itu selalu iri sama teman-teman gue yang dibolehin mandi hujan. Kayak gue tuh mikir kayak kenapa sih gue nggak boleh mandi hujan gitu, kayak padahal ya udah aja gitu kan, kayak mandi biasa gitu, sama aja. Cuma airnya dari atas, dari langit, itu bagus dong. Gue nggak menghabiskan air yang ada di rumah, gue menghabiskan air yang turun dari Tuhan gitu loh. Sampai dimana suatu hari emak gue ini lagi pergi dan cuma ada gue sama Farhan di rumah.
udah mendung, terus gue senang banget karena ini kayak mau turun hujan nih. Wow, langsung gue melopori gitu, gue ajak teman-teman gue, ayo kita mandi hujan nih, mau hujan bener aja. Hujan gluduk gede banget, dan beneran dari rumah gue tuh sampai tergenang gitu sampai semata kaki. Untuk pertama kalinya gue mandi hujan, dan gue suka banget, sumpah gue ketagihan. Gue yang kayak berharap tuh tiap hari semoga mak gue pergi dan turun hujan biar gue bisa mandi hujan terus. Mungkin dari dulu memang otak gue ada otak duit gitu kan. Jadi kayak gue waktu itu pernah melihat waktu gue jalan sama keluarga gue hujan, dan kita nyewa tukang ojek payung, yang dimana si yang menyediakan jasa payung ini adalah bocil-bocil seumuran gue. Di situ gue mikir, ini seru banget, gue punya payung, gue suka mandi hujan, terus gue butuh duit. Kenapa gue gak jadi tukang ojek payung? Gue pernah ngajakin teman gue bahkan untuk kayak, kita ojek payung yuk, kita ke Margo yuk. Gue udah tahu Margo pada saat itu karena itu kayak sekitar gue kelas 4 SD, dan gue emang udah sering bolak-balik Margo bareng sama emak gue. Tuh cita-cita sampai sekarang gak pernah terkabulkan karena temen gue kagak ada yang mau gue ajakin buat jadi tukang ojek payung. Kayak kenapa sih? Padahal itu kan seru banget kan, kita bisa mandi hujan, dapat duit, jalan-jalan pula gitu loh. Aneh teman-teman gue tuh. Pengalaman memalukan pas gue jadi pengibar bendera upacara. Jadi ini kejadian waktu gue kelas 5 SD. Di SD gue yang bisa jadi pengibar bendera upacara pas hari Senin itu cuma kelas 5 sama kelas 6 SD. So ini pertama kalinya pas naik ke kelas 5 langsung kita diajarin untuk menjadi petugas upacara. Dari awal gue udah ngincer posisi pengibar bendera karena selain gampang, gue juga bisa caper. Gue emang dulu anaknya tuh caper banget. Jadi kayak gue pengen jadi orang-orang tuh ngeliat gue yang cocok menjadi pengibar bendera. Oke, terus akhirnya gue dapat posisi yang narik apa ya? Narik kerudung guru gue, enggak dong, narik tiang gitu. Kok narik tiang? Narik tali buat gerek benderanya. Otomatis gue juga yang pasangin talinya itu ke benderanya dong. Nah udah nih latihan tiap hari ya kan, sampai di hari Minggu kita ngide latihan buat cuma jalan-jalan dong. Emang excited parah. Sampailah di hari Senin, deg-degan banget tuh, disemangatin sama kakak kelas yang kelas 6. Jadi emang yang ngajarin kita tuh yang kelas 6 nya. Terus dia ngelipetin benderanya, terus dipegang sama temen gue. Pas maju jalan dipasang lah. Gue bener-bener inget banget dalam hati, sampai otak gue sebut yang atas di atas, yang bawah. Maksudnya ngaitin tali yang bagian atas sama kaitan bendera di lipatan paling atas tuh. Pas ditarik sama temen gue begini, benderanya kebalik jadi putih merah. Gue langsung pandang-pandangan sama temen gue yang kayak, ini gimana gitu, kita nggak diajarin ketika benderanya kebalik atau gimana kita harus ngapain. Gue bener-bener bingung sama temen gue. Itu kerumunan tiba-tiba langsung pada balik badan semua. Itu gue bingung banget, gue yang tolong apa kurang pengetahuan gue apa bagaimana. Gue nggak tahu kalau misalnya kalau bendera kebalik kita tuh harus madep belakang, jadi harus membelakangi benderanya. Terus akhirnya pas gue lagi diem-dieman, itu kerumunan pada balik badan semua, guru-guru sama murid-murid. Ada satu guru yang nyamperin dan ngubah talinya biar bener jadi merah putih. Terus setelah udah bener, abis itu paduan suara mulai nyanyi dan balik badan lagi nih semua ke arah kita. Demi Allah di situ rasa gue mau nangis. Gue narik gini tuh kayak agak gemetar karena kayak semua orang jadi melihat gue. Terus maksud gue kayak ini tuh kebalik gara-gara gue, karena gue yang masang. Gue di situ mikirnya kayak gitu, udah pengen nangis aja gue. Terus ya udah tuh bendera naik, gue balik lagi ke tempat sampai upacara selesai. Gue tuh sampai make sure lagi, tau nggak? Gue nanya ke temen gue, yang diajarin tuh atas sama atas, bawah sama bawah kan? Tadi gue udah masangnya bener kan? Dan emang gue tuh bener sebenarnya. Yang salah tuh adalah cara lipetnya. Jadi kakak kelas gue nih yang salah nih buat lipet si benderanya. Jadi posisinya tuh terbalik gitu. Terus walaupun seperti itu kan gue nggak mungkin nyalain kakak kelas gue kayak, yuk salah lipetnya, yuk blown banget tuh jadi kakak kelas kan. Gue nggak mungkin kayak gitu. Gue cupu. Jadi kayak ya udah masuk kelas ya seperti biasa, teman-teman gue cowok-cowoknya pada lemes, dan ya udah kayak salah naikin bendera, masa putih merah kocok banget, jadi kocok banget, ya udah dikata-katain deh gue.